Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa dan mungkin kalau yang setia mengikuti platform channel gua, mungkin lo akan ngeh ya karena baju gua masih sama dengan di video gue yang sebelumnya. Sebelumnya gue bahas soal Premier League dan kemudian gue posting. Memang gue sudah ada rencana membuat video ini soal Cristiano Ronaldo, tapi kemudian di sini pas gue posting video gue yang kemarin, yang terakhir itu ada dari New World O7. Dia bilang kasih perspektif Om tentang case-nya si benalu CR7 dong Om, video khusus kalau bisa. Nah gue langsung bilang oke, ini gue lagi buat, sejam lagi gue akan posting. Jadi memang gue udah niat buat video ini, tapi dengan adanya permintaan atau request tadi gue lebih semangat ya. Jadi ini sebenarnya hal yang sudah pernah gue utarakan soal Cristiano Ronaldo toxic. Bahkan sebelumnya jauh juga hampir mirip kasusnya ketika gue mengkritik Harry Maguire. Kemudian banyak yang gak terima fans MU. Dan akhirnya mereka sekarang semua gue yakin ada di pihak gue, walaupun gak ada yang mengakui. CR7 juga, gue pernah bikin videonya, terutama di awal musim ini. Ketika gue lihat, oh ini orang udah mulai jadi benalu nih. Jadi gue pakai istilah dari New World 07 ini ya, yang ngasih komen. Dan gue bikin waktu itu kalau nggak salah CR7 toxic atau apa gitu ya. Dan kemudian ada yang mengkritik lah, intinya hanya mengambil satu penggalan dari apa yang gua paparkan begitu luas ya. Jadi gua mengatakan di situ bagaimana Ronaldo udah lebih egois, nggak mau ikut bertahan dalam sistem high pressing defense dengan mengatakan kan dia bukan tugasnya bertahan gitu. Padahal gue menjelaskannya itu secara utuh ya. Jadi bahwa intinya dia tidak mau menurut dengan perintah pelatih. Ya seperti biasa ya, fans yang buta ini membela mati-matian, bukan mencoba untuk menelisik. Tapi anyway, kemudian yang bikin gua aneh adalah gini. Pelatih MU kan Erik ten Hag. Erik ten Hag itu orang Belanda dan kita lihat dari garis kerut wajahnya ini kan orangnya keras ya, kelihatan sekali egonya juga tinggi dan agak sedikit membuat gua bertanya-tanya ya, dengan karakter seperti itu, kemudian ada anak buahnya ya, kan hitungannya anak buah ya Ronaldo ya, yang berulah ya, berapa kali dia kelihatan mukanya kayak apa ya, meremehkan bosnya. Kemudian juga ketika lawan Spurs dia keluar meninggalkan lapangan, banyak banget ya masalah-masalah apa ya, ulah yang dia buat. Kemudian Erik ten Hag kok diem aja gitu ya. Jangankan dia yang gue bilang tadi dengan apa namanya, anatomi seperti itu ya, orang biasa pun sebagai atasan kalau bawahannya melawan pasti kita tentu mengambil sikap kan gitu. Apalagi ini di organisasi sebesar MU dengan pelatih seperti Erik ten Hag ya. Dan kemudian gue beberapa kali berdiskusi dan akhirnya gue mengambil satu kesimpulan. Kalau gue bilang ini adalah hasil kompromis antara pelatih dengan manajemen klub ya. Gampangnya gini deh, gue jelasin dengan kalimat yang enak. Ronaldo ini kan punya daya tarik marketing, kita harus akui ya, dengan kaosnya lah apa, daya tarik segala macem. Jadi kalau feeling gue atau analisa gue mengatakan kenapa dia tetap dipakai ten Hag walaupun sudah menunjukkan pembangkangan ya, sebelum bahkan dia di wawancara yang terakhir yang rame yang sekarang lagi hot ini, karena mungkin manajemen melihat ada aspek finansial yang menguntungkan oleh klub. Jadi kira-kira klub atau manajemen marketing ya, Martin Store mengatakan, Rick tolonglah jangan buang dia lah, ini kita soalnya banyak dapat penghasilan dari dia. Mungkin Erik ten Hag, oke. Sebagai orang Belanda yang kita tahu juga penuh perhitungan, oke, gue terima karena ini demi organisasi tim. Kemudian dalam beberapa kesempatan dia dipakai, dipasang. Bahkan kalau gue nggak salah ya, pas lawan Sheriff itu, ini anak-anak baru ini, anak-anak muda ini seperti kayak gimana ya, kayak seperti melayani. Lu di sekolah suka ada kan ya alumni yang masih sering nongkrong dulu waktu masih sekolah atau masih kuliah, dia udah alumni tapi kemudian masih nongkrong dan sepertinya dia kayak seperti raja gitu. Padahal sebenarnya ya lu harusnya di level yang berbeda gitu, bukan di sini dan kita melayani. Nah, melawan Sheriff itu kalau lu lihat, itu seluruh pemain MU itu ngasih bola ke dia, tapi ada yang kena tiang lah, ada yang kena tepis lah, ada yang out dan sebagainya. Jadi disitulah akhirnya gue sampai pada kesimpulan ini orang sebenarnya udah toxic. Jadi semua sepertinya kayak jadi babunya dia, bahkan sampai pelatih pun, tapi dia masih tetap tidak tahu diri. Dan begini, seharusnya dia sudah sadar bahwa he is not
20 something or early 30s ya. Dia sudah 37, nanti Februari tepatnya tanggal 5 dia berumur 38 ya. Dia lahir tahun 85. Artinya ada dua pilihan sebenarnya yang bisa dilakukan. Satu, dia pensiun ya. Kemudian dua, dia tetap main tapi dia harus rubah gaya mainnya. Ya karena ketika usia semakin senja, maka speed, endurance, daya tahan, durability semakin turun. Sehingga lo harus lebih cerdas dalam mensiasati kondisi tersebut ya. Sehingga kita lihat makanya banyak pemain yang tadinya seperti Bergkamp dulu. Kemudian dia hanya ketika sudah semakin uzur dia bermain sebagai pemantul. Atau Matthias Sammer, Lothar Matthäus tadinya defensive midfielder jadi turun menjadi central defenders yang lebih mungkin less efforts ya. Jadi mensiasati turunnya stamina pemain tersebut. Tapi Ronaldo kita lihat masih ingin lari, masih pengen bermain sebagai pemain depan, dan akhirnya ya itu tadi melawan pemain-pemain yang lebih muda tentunya udah nggak bisa ngelawan. Nah ini yang menjadi ironis kalau kita lihat sedikit atau bandingkan dengan Messi. Messi yang dianggap anak mami, yang nggak pernah kemana-mana, tapi ketika dia tiba-tiba all of sudden merantau ke PSG, dia berani atau mau mengubah pakemnya dengan lebih melayani karena dia tahu di PSG itu akamsinya Mbappe. Tapi dia mau melayani dan akhirnya kita lihat dia sebagai top assist, dan bukan tidak mungkin perubahan peran dia ini justru bisa memberikan dampak bagi Argentina nanti. Nah, kembali kita ke Ronaldo. Sementara Ronaldo kita lihat dia tidak mau mengubah gaya mainnya, atau sebenarnya bisa juga dia jangan pindah seharusnya kemarin ke MU. Menurut gue dia udah bener pindah ke City atau mungkin ke PSG ya, semacam PSG lah, atau mungkin Munchen. Jadi jangan lagi dia pindah ke klub yang dia akan ngegendong klub tersebut karena dia udah tua. Ini nggak bisa, nature kita nggak bisa ngelawan. Datanglah ke klub yang seperti Messi misalnya, dia pindah ke PSG, dia nggak jadi center of attention lagi. Jadi dia tidak harus mengeluarkan 100% kemampuan terbaiknya atau ketika semasa dia usia emasnya. Karena apa? Karena sudah ada pemain lain yang punya peran tersebut. Walaupun tentu dia sebagai pemain dunia punya pengalaman dan daya tarik marketing itu penting buat klub. Jadi ada area lain yang biasa disumbangkan selain power, speed yang tentunya sudah habis. Nah, Ronaldo tidak melakukan itu. Kalau seandainya dia waktu itu milih City atau Munchen atau mungkin PSG, artinya dia tidak harus lagi menjadi center of attention. Misalnya Ibrahimovic deh, kita lihat dia sadar ya ketika dia pindah ke LA Galaxy, kemudian dalam tanda kutip sudah habis karirnya, tapi dia punya masih sedikit kontribusi yang bisa disumbangkan bagi klub yang akan dibelanya. Dia pilihlah Milan. Apakah dia marah sama Pioli ketika dia dimainkan hanya 10 menit terakhir, 15 menit terakhir, atau hanya 60 menit? Enggak. Karena dia sendiri sadar bahwa kemampuan dia, kapasitas dia, stamina dia, endurance dia, speed dia sudah tidak seperti dulu lagi. Tapi ada hal-hal lain yang bisa disumbangkan kepada timnya, yaitu leadershipnya dia. Kita lihat bagaimana dia memompa semangat para pemain muda, dan juga finishing dia sebagai target man memang belum hilang. Jadi momen tertentu main 10 menit, 15 menit ya, dia menunggu bola, dia hemat tenaga, dia masih bisa melakukan itu dengan baik. Tapi itu tidak dilakukan Ronaldo. Ini yang dikatakan kalau lu nggak mau berubah maka lu akan digilas zaman, dan Ronaldo nampaknya tidak menyadari itu. Jadi sekali lagi gue melihat dia itu di MU seperti tadi itu gue perumpamakan seperti alumni yang masih sering nongkrong di sekolah lamanya atau tempat universitas lamanya, tapi justru bukan memberikan sesuatu yang lebih, tapi malah minta dari para siswa atau mahasiswa yang masih sekolah di situ. Jadi pasti lu punya pengalaman seperti itu. Nah, jadi gue sangat menyayangkan ya apa yang terjadi dengan Ronaldo. Bahkan ya gue nggak usah paparkan lah apa isi wawancara dia ya dengan Piers Morgan. Ini yang jelas benar-benar seperti ngajak perang. Nah, terakhir yang gue mau bilang sama lo, ada satu analisa gue juga yang menurut gue ya, you can argue if I'm wrong atau lo nggak setuju. Ini mungkin cara Ronaldo untuk keluar dari klub ya, walaupun ini jelek banget sebenarnya. Artinya memang dia sudah tidak melihat ada masa depan dia di Manchester United. Dan musim dingin nanti menurut gua seperti yang dikatakan juga oleh Rio Ferdinand dengan bahasa klise ala Inggris, dia katakan tampaknya mereka tidak akan Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag dengan Manchester United tidak akan saling berkirimkan kartu Natal. Artinya dia mau mengatakan kemungkinan Januari atau Desember akhir, bahkan Januari awal Ronaldo akan pindah ke klub
lain ya. Kita nggak tahu, tapi kalau menurut gue sih, gue tidak melihat ada harapan Ronaldo akan kembali bermain di Manchester United bulan atau setelah Piala Dunia nanti ya. Dan gue yakin juga saat ini fokus dia ada di Qatar, karena seminggu lagi kurang lebih dia akan bermain membela tim nasional Portugal. Jadi kalau gue bilang sih sangat disayangkan ya, Ronaldo yang kita tahu adalah legendnya MU ya. Kalau lu fans MU pasti sangat respect dulu ya, sebelum kejadian ini mungkin, dengan torehan gelar yang dia berikan, dengan ya nama besar yang membuat akhirnya juga MU banyak gelar ya, termasuk 2008 Liga Champions ya, akhirnya berakhir seperti ini ya. Itu yang gue bilang tadi, alumni yang kembali justru malah memberikan nama yang buruk. Oke, itu dulu bahasan gue soal Ronaldo di edisi kali ini. Kalau ada perkembangan gue akan update lagi, karena ini lagi hot issue ya. Oke, terima kasih udah nonton. Kita jumpa lagi di salam sehat.